Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai pada kita di yaumil akhir. Amin. Pulang sekolah membeli kelapa bakar. Ibu-ibu solehah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belum kompak, ulangi. Pergi sekolah bareng Rahmat dan Abdullah. Pulangnya membeli jagung bakar. Ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada semangat semuanya. Bu, sebelum ke materi, saya mau bercerita dulu, boleh? Boleh. Tapi ini insya Allah berkaitan dengan materi ya ibu-ibu. Ceritanya begini ya ibu-ibu. Saya bertamu ke rumah kakak saya. Rumahnya itu di daerah Gatot Subroto. Tahu kan ibu-ibu Gatot Subroto? Tahu. Rumah saya di Ujung Berung. Saya datang jam 9 pagi. Sebelumnya sudah konfirmasi ya ibu ke kakak saya bahwa kakak saya itu ada di rumah. Nyampe ke rumah, saya berdiri di depan pintu. Saya ketuk. Assalamualaikum, kasih salam. Tok, assalamualaikum, nggak ada sahutan. Saya ketuk lagi, tok, assalamualaikum, nggak ada sahutan juga. Di pinggir ada kaca ibu-ibu. Saya hidupin. Hah? Nggak ada. Tutup lagi sama saya. Tok, assalamualaikum, nggak ada juga. Sampai 5 kali ketukan, nggak ada juga. Akhirnya saya ke belakang, ketuk pintu belakang, nggak ada sahutan juga. Udah berapa kali balik lagi ke depan, saya telepon, nggak ada sahutan juga tuh. Teleponnya itu nggak ada yang jawab, nggak ada yang angkat. Kemarin sudah ditelepon lagi tuh ke keringan yang berapa kali, baru tuh diangkat. Punten menuju sholat duha. Udah gitu teh, ya ke depan. Nanti sebentar saya ke depan pengen pintu. Dibuka pintu lah ya. Assalamualaikum, salim. Tadi teh, silakan masuk. Bu, saya langsung duduk. Padahal belum dipersilahkan duduk gitu. Udah duduk, ada minuman tuh di meja itu. Biasa kan ya, tersedia aqua gelas. Wah, haus, perutnya, mangga cina gitu. Ke belakang masih itu ngambil makanan yang udah dia siapkan. Karena kalau saya ke sana itu pasti disediakan cilok, cireng, sama mie goreng enak. Nah udah gitu udah disiapkan nih, ngobrol aja ya, ada suaminya ngobrol biasa. Nah, udah ngobrol tuh kakak saya itu nyiapin makanan juga. Nah, si posisinya itu ini ruang tamu, kesana itu ada gitu ya, kelihatan itu ada meja makan. Saya tuh nengokin nih, sebabnya lagi apa ya? Penasaran masak apa? Ternyata dia udah menyiapkan hidangan buat makan siang ya. Waduh, ceritanya udah singkat ya. Yuk cina, udah waktunya makan yuk. Jam 11-an disuruh makan. Karena kita udah beres, itunya udah beres nih. Ceritanya mau pulang. Pas mau pulang teh, tunggu dibungkusin si makanan teh. Ini cina buat di rumah. Udah saya datang teh pengongnya itu pulang ke segala dikasih gitu. Masya Allah, pas sudah pulang teh, wah amit ya, semangat. Diantar sampai ke depan, sampai udah salim, nggak salam, pulang deh. Nah, ibu dari cerita tersebut, apakah saya sebagai tamu udah jadi tamu yang baik belum? Belum. Soalnya segala dicatat. Dan kakak saya sebagai tuan rumah udah jadi tuan rumah yang baik belum? Sudah.
tuh saya. Ya ibu-ibu, sekarang kita ke materinya ibu-ibu. Jadi kita dalam bertamu itu harus ada adabnya, harus tahu adabnya ibu-ibu ya. Yang pertama itu harus punya niat yang baik. Kenapa? Ya harus baik lah. Kalau misalkan kita mau bertamu jangan ada terselip saya mau ngapain atau bukan kita sengaja nih mau ngegibah karena punya gosip baru nih mau ngegibah. Nah itu jangan seperti itu ibu, harus ada niat yang baik. Sebagaimana tamunya Nabi Ibrahim itu yang mampir ya, malaikat yang mampir, dia menyampaikan berita yang baik. Yaitu apa ibu beritanya? Bahwa istrinya akan mendapatkan anak, diberi anak oleh Allah, padahal istrinya itu udah sepuh. Nah itu kan berita baik ibu-ibu ya, harus berita baik, harus punya niat yang baik ketika kita bertamu. Nah yang kedua ibu-ibu, harus berpakaian rapi dan sopan ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu bertamu teh jangan mempertontonkan aurat, bisa mengundang syahwat. Jadi diusahakan berpakaian sopan dan rapi, dan itu juga akan dihormati oleh yang punya rumah juga ya ibu-ibu. Yang ketiga itu bertamu di saat yang tepat, karena ada yang disebut dengan waktu-waktu aurat. Waktu-waktu aurat itu dijelaskan dalam hadis yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luar di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebahagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu dalam surat An-Nur ayat 58. Jadi 3 waktu aurat itu adalah sebelum waktu subuh, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya, karena itu adalah waktu-waktunya istirahat. Jadi kalau misalkan bertamu, mungkin kalau tidak terlalu darurat, diusahakan jangan bertamu di waktu seperti itu. Nah, yang keempat adalah harus ada mahram ibu-ibu. Ketika bertamu itu harus ada mahram. Kalau misalkan kita bertamunya ke lawan jenis, kalau misalkan di rumahnya itu kita akan bertamu, di rumahnya itu lawan jenis kita tidak ada mahramnya. Kalau perempuan tidak ada suaminya, maka kita harus membawa mahram biar tidak terjadi fitnah. Seperti itu. Yang kelima adalah jangan berdiri di depan pintu. Seperti yang tadi saya lakukan ketika bertamu ke rumah kakak saya berdiri di depan pintu. Itu nggak boleh ibu. Jadi di dalam hadis harusnya kita itu berdiri di sebelah kiri. Ini pintu, dan di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Jadi misalkan jadi jangan di depannya aja ya, di di pinggirnya. Misalkan ini ya ibu, ini pintu. Ini pintu ibu-ibu ya. Kita itu mau bertamu. Nah, kita itu kalau berdirinya itu ini pintu. Ini ada pinggir ke sana atau seperti ini. Jangan ke sini. Kenapa seperti itu? Jadi gini, takutnya kan yang buka pintu itu belum menutup aurat, atau pas kalau udah di depan kan langsung kebuka tuh. Apakah rumahnya itu kan takutnya tuh masih belum beres, kenal kan dilihatin nih rumahnya masih seperti ini. Nah kita berjaga-jaga, siapa tahu si tuan rumahnya itu gak mau lah diperlihatkan aib rumahnya maksudnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya adalah Rasulullah SAW apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu,
tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab saat itu rumah-rumah belum ada yang menggunakan pintu ibu-ibu. Jadi seperti itu, berdiri di sebelah kiri atau di sebelah kanan dan mengucapkan salam. Kalau sekarang ada pintu seperti itu ya ibu-ibu. Nah, yang selanjutnya berapa ibu-ibu? Nyimak nggak? Nyimak. Keberapa? 5. Jadi sekarang ke? Iya. Yang keenam. Nah, tadi yang saya lakukan salah lagi ya. Jangan mengintip ke dalam rumah. Terorisme. Nah, kenapa jangan mengintip ke dalam rumah? Bisa jadi yang di dalam rumah itu sedang tidak memakai aurat juga ibu-ibu ya. Tidak memakai aurat, tidak memakai. Ya, sedang membuka auratnya, maksudnya pasti nggak pakai hijab gitu seperti itu. Jadi menghindari seperti itu ibu-ibu, kesopan lah kalau bahasa Sundanya mah ya, ngintip-ngintip gitu. Nah, jangan seperti saya seperti tadi ya ibu-ibu ya, ngintip-ngintip gitu. Di sini ada hadis juga ibu-ibu, hadis riwayat Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, ada seorang lelaki mengintip pada sebuah lubang pintu rumah Rasulullah SAW.